Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sinta Dewi Sregar, NIM 2020510015 dari kelas A, Prodi Teknik Geodesi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas 3 penginderaan jauh saya. Soal pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan geostationary orbit dan sun synchronous orbit. Geostationary orbit adalah satelit dengan orbit geostasioner memiliki ketinggian sekitar 36.000 km, kecepatan gerak rotasi sama dengan gerak rotasi bumi, dengan ketinggian dan kecepatan yang sama dengan rotasi bumi ini. Maka satelit tersebut dapat mengamati suatu wilayah secara terus-menerus di setiap waktu. Satelit ini dapat mengamati berbagai perubahan yang terjadi setiap saat untuk wilayah yang diamatinya. Satelit ini seakan-akan selalu berada di tempatnya atau geostasioner. Satelit yang menggunakan orbit ini biasanya adalah satelit komunikasi dan satelit cuaca. Contoh dari satelit jenis ini adalah satelit Palapa yang dimiliki oleh Indonesia. Sun synchronous orbit adalah sebuah orbit tertentu di mana satelit berputar mengelilingi bumi dengan kecepatan rotasi yang sama dengan bumi. Sebuah satelit yang berrotasi dalam geosynchronous orbit akan terlihat diam bila dilihat dari suatu tempat di atau dekat dengan garis khatulistiwa. Kondisi seperti ini disebut juga dengan orbit geostasioner. Dapat kita lihat gambar dari geostationary orbit dan sun synchronous orbit. Pertanyaan kedua adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi radiometris, dan resolusi temporal. Yang pertama adalah resolusi spasial. Resolusi spasial adalah ukuran objek terkecil yang masih dapat disajikan, dibedakan, dan dikenali pada citra. Semakin kecil ukuran objek yang dapat direkam, semakin baik resolusi spasialnya. Begitupun sebaliknya, semakin besar ukuran objek yang dapat direkam, semakin buruk resolusi spasialnya. Seiring berkembangnya citra satelit penginderaan jauh dengan berbagai variasi resolusinya spasial, maka munculnya istilah resolusi tinggi dan resolusi rendah. Next. Resolusi spasial dapat kita lihat gambar dari resolusi citra satelit resolusi spasial. Next. Resolusi spektral. Resolusi spektral dari suatu sensor adalah lebar dan banyaknya saluran yang dapat diserap oleh sensor. Semakin banyak saluran yang dapat diserap dan semakin sempit lebar spektral tiap salurannya, maka resolusi spektral semakin tinggi. Next. Berikut adalah gambar contoh visualisasi resolusi spektral. Next. Resolusi radiometris. Resolusi radiometrik dapat diartikan sebagai julat atau range, representasi atau kuantisasi data yang biasanya dipergunakan untuk format raster. Next. Berikut adalah gambar hasil sensor resolusi radiometrik 8 bits sama dengan 256 pixel. Next. Yang keempat adalah resolusi temporal. Resolusi temporal ialah frekuensi perekaman ulang kembali ke daerah yang sama pada rentang waktu tertentu. Rentang waktu perulangan ke asal daerah yang sama satuannya dinyatakan dalam jam atau hari. Next. Berikut adalah gambar dari hasil sensor resolusi temporal oleh Landsat generasi 1:8 Pertanyaan ketiga adalah, buatlah overview mengenai citra satelit Landsat 9. Satelit Landsat, citra
Citra Landsat merupakan salah satu jenis citra satelit penginderaan jauh yang menghasilkan dari sistem penginderaan jauh pasif. Landsat memiliki 7 saluran, di mana tiap saluran menggunakan gelombang tertentu. Landsat mempunyai kemampuan untuk meliput daerah yang sama pada permukaan bumi. Pada permukaan bumi, setiap 16 hari pada ketinggian orbit 705 km. Next. Misi satelit dan negara yang memiliki satelit Landsat 9. Landsat 9 akan memungkinkan pengembangan multi-dekade sistem pesawat ruang angkasa yang memberikan pengguna di seluruh dunia citra satelit dengan kualitas tinggi, pengukuran pemetaan tanah dengan rekor data selama 44 tahun. Untuk mengurangi waktu pengembangan dan risiko kesenjangan dalam pengamatan, Landsat 9 akan sebagian besar meniru pendahulunya Landsat 8. Next. Landsat 9 akan membawa 2 instrumen ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah Operational Land Imager 2, dan yang kedua adalah The Thermal Infrared Sensor 2. Next. Waktu peluncuran Landsat 9 adalah pada tanggal 27 September 2021. Next. Landsat 9 sebagian besar akan meniru fungsi Landsat 8 pendahulunya. Yang pertama akan mencakup salinan sensor jarak jauh yang hampir identik. Yang terakhir akan ditingkatkan ke implementasi kelas resiko B, sementara tidak akan perubahan yang diterapkan pada OILI 2. NASA memiliki Ball Airspace dan teknologis untuk menyediakan instrumen melalui pengadaan sumber tunggal. Akan mengumpulkan data untuk 9 pita spektral dengan jarak sampel tanah 30 meter untuk semua pita kecuali pita pankromatik yang memiliki GSD 15 meter. Next. Berikut adalah gambar dari citra satelit Landsat. Next. Dapat kita lihat sumber referensi yang diambil, yaitu sebagai berikut. Next. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres dah. Tinggal aku ini aja upload lagi dah.